Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Kalau misalkan suaranya kurang jelas, kalian bisa keraskan volumenya ya, karena saya tidak menggunakan headset. Oke, kali ini kita akan belajar pelaku kegiatan ekonomi bab 3, ekonomi kelas 10. Nah, jadi ini ada kaitannya juga dengan yang sebelumnya, bahwa manusia itu memiliki beragam kebutuhan. Tapi untuk memuaskannya, itu dibutuhkan yang namanya alat pemuas. Misalkan kita butuh makan, maka alat pemuasnya adalah makanan. Kita butuh pakaian, maka alat pemuasnya adalah baju, celana, dan sebagainya. Nah, dalam proses memenuhi kebutuhan, pasti ada yang namanya produksi. Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang. Nah, lalu ada juga distribusi. Bagaimana caranya barang yang diproduksi itu sampai ke pengguna atau konsumen. Nah, konsumen itu menggunakan barang, disebut juga konsumsi. Oke, selanjutnya ini isi materi kita. Ada 4 kegiatan ekonomi, pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, peran pelaku kegiatan ekonomi, dan interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi. Nah, dapat kita lihat kegiatan produksi itu contohnya seperti menanam padi. Mereka akan menghasilkan padi dan lalu menjadi beras. Beras itu akan dijual oleh pedagang ecer di warung-warung. Itu adalah kegiatan distribusi. Dengan adanya warung ataupun pedagang ecer, itu akan memudahkan konsumen itu mendapatkan barang. Nah, lalu ketika konsumen sudah membeli beras, dimasak menjadi nasi, dimakan, dan itulah kegiatan konsumsi. Jadi seperti itu gampang ya. Nah, inilah dia proses kegiatan ekonomi itu, produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke. Jadi tujuan dari kegiatan ekonomi itu adalah memenuhi kebutuhan manusia. Nah, jadi sangat penting kan, bagaimana caranya kita terpenuhi kebutuhannya itu dibahas di ekonomi. Begitu luasnya lah ekonomi itu. Oke, kita bahas sekarang produksi. Produksi tadi apa? Menghasilkan barang. Selain barang juga ada jasa. Nah, produksi itu sendiri mempunyai faktor-faktornya. Yang pertama itu sumber daya alam. Nah, tanah dan segala macam itu adalah bagian dari sumber daya alam. Faktor produksi menentukan, ya kan? Nah, lalu ada sumber daya manusia, tenaga kerja yang bekerja itu adalah salah satu juga faktor produksi. Lalu ada modal, uang. Untuk memproduksi kita juga butuh modal, gitu kan? Nah, itu juga menentukan produksi. Lalu apalagi skill, keahlian, gitu. Ataupun kewirausahaan. Kita sebagai pengusaha juga harus punya keahlian. Nah, itu menentukan produksi juga, gitu. Nah, lalu ada perilaku produsen. Nah, ini kita bahas untuk menjelaskan tingkah laku dari produsen, gitu ya. Oke, ini nggak usah terlalu pusing, saya jelaskan secara singkat aja. Mungkin kalian udah lihat rumus-rumusnya ya. Nah, ini kita nggak terlalu banyak bahas. Ini sebenarnya rumus-rumus ini biar keren aja, nggak usah pening kali. Jadi intinya gini, untuk berproduksi kita membutuhkan biaya. Biaya itu ada dua, biaya variabel dan biaya tetap. Nah, biaya tetap itu adalah biaya yang digunakan hanya sekali saja. Misalkan kita membeli gedung, membeli tanah, hanya sekali itu aja dalam kegiatan produksi. Nah, kayaknya dia hanya tetap, ya kan? Lalu ada biaya variabel, biaya yang terus menerus akan terjadi selama kita berproduksi. Contohnya gimana? Kalau kita nanam padi tadi pasti perlu pupuk, pasti perlu insektisida. Nah, pasti butuh benih dan itu kita akan terus beli selama kita berproduksi. Nah, jadi itu biaya variabel. Biaya variabel ditambah biaya tetap itu menjadi biaya total, ya. Biaya tetap juga disebut dengan fixed cost. Biaya variabel tadi variable cost. Nah, jadi seperti itu ya.
Jadi nggak usah pusing-pusing, kan gampang aja. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau ada biaya rata-rata ya biaya rata-rata gampang lah, tinggal dibagi dengan outputnya gitu. Inilah rata-rata. Lalu kita masuk ke penerimaan. Penerimaan itu berarti hasil penjualan barang, ya kan? Nah, total dari hasil penjualan barang itu adalah harga yang dikalikan dengan jumlah. Misalkan kita jual pulpen sebanyak 5 buah, harganya 2.000. Berarti 5 kali 2.000, 10.000. Itulah yang kita terima, namanya revenue. Jadi, harga dikali jumlah yang kita jual itu adalah total revenue. Gitu ya. Nah, lalu rata-ratanya gimana? Average revenue-nya ya tentu dibagikan dengan Q, quantity jumlahnya yang kita jual gitu. Itu kan rata-rata penerimaan per unit. Jadi kalau misalkan tadi 10.000 bagi jumlahnya 5, berarti rata-ratanya per unit berapa? 2.000. Ya udah 2.000 itulah average revenue-nya gitu. Gampang ya, nggak usah pusing-pusing lah. Nah, marginal revenue. Ini kenaikan ataupun penurunan penerimaan akibat ada penambahan atau pengurangan satu output. Gak usah terlalu pusing, nanti kita bahas lebih detail di kelas 2 ya, di kelas 11. lalu lalu kita masuk aja nih ke keuntungan maksimal. Ini hanya sekedar pengantar aja, nggak usah terlalu ribet lah ya. Nah, kalau keuntungan maksimal itu adalah keuntungan total dari apa yang diproduksi. Nah, keuntungan maksimal itu ada dua, dihitung dari total, dihitung dari marginal, ya kan? Kenaikan atau penurunan tadi marginal. Nah, setelah produksi kita akan membahas distribusi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama itu pasar, barang, perusahaan, dan perantara. Nah, distribusi itu punya mata rantai atau disebut juga dengan channel of distribution. Nah, jadi mata rantai itu atau value chain nanti akan mendengar itu juga. Nah, di slide berikutnya ada nih. Nah, jadi di sini distribusi itu ada dua ya, langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu berarti dia langsung ketemu. Misalkan tadi petani tadi langsung ketemu dengan penjualnya. Nah, kalau misalkan distribusi tidak langsung, itu yang menggunakan perantara ataupun agen yang menjualkan. Jadi semacam ada orang yang membawa beras itu kepada konsumen. Nah, itu tidak langsung, gitu ya. Nah, bagaimana dengan warung ya? Warung itu bisa dikatakan sebagai perantara, maka itu tidak langsung distribusinya, tidak langsung produsen ke konsumen melalui perantara. Oke, selanjutnya kita bahas konsumsi ya. Konsumsi itu banyak yang mempengaruhinya. Yang pertama itu pendapatan. Kalau misalkan pendapatan kita sedikit, pasti konsumsi kita sedikit juga, barang-barangnya pun yang murah-murah gitu kan. Kalau pendapatan kita tinggi, pasti kita belilah beras yang mahal, beras premium gitu kan. Nah, lalu harganya. Harga juga menentukan. Kalau mahal ya berarti kita konsumsinya sedikit gitu. Lalu tingkat pendidikan. Berbeda yang tamatan SD dengan yang sarjana. Nah, berbeda dia pola konsumsinya. Lalu jumlah keluarga, tentu semakin banyak jumlah keluarga semakin besar konsumsinya. Jenis kelamin pun juga menentukan, selera apalagi ya kan. Adat istiadat budaya itu juga menentukan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen ini ya tentang perilaku konsumen, tentang bagaimana konsumen membelanjakan pendapatannya, bagaimana dia berkonsumsi gitu ya. Nah, itulah kurang lebih perilaku konsumen itu. Yang dianalisis adalah kepuasan ataupun nilai guna. Nah, nilai guna ini itu adalah kemampuan barang untuk memuaskan konsumen. Misalkan tadi seberapa besar beras itu memuaskan eh, konsumen, membuat kenyang itu seberapa besar gitu, seberapa puas gitu. Misalkan ada produk produk A, produk B, KFC dengan McD misalkan, itu kepuasannya beda-beda. Ada yang makan KFC kenyang karena apa? Karena ada nasi. Kalau yang McD hanya roti aja, dia nggak puas, nggak kenyang gitu. Nah, beda-beda gitu kan.
Nah, itu dibahas di utility.